Ada yang tahu? Ada berapa dimensi dari MNR? Berapa? Gampang kan ini cuma ngitung angka satunya ini kalau kita jalan ada berapa gitu gampang ya. Berapa? Masa nggak ada yang bisa jawab, teman-teman? Berapa? Tidak ada yang tahu? N. Gimana? Ada berapa? Ini cuma ngitung loh teman-teman ya. Saya tidak meminta membuktikan ya. Karena kalau saya mulai dengan pembuktian teorema-teorema ini akan sangat berat teman-teman kayaknya. Ini cuma ngitungin aja, berapa ini hitungannya? Ada berapa kira-kira? Kalau dari sini sampai sana itu? Sejumlah N, Pak. N po, maksud N? N tambah N, Pak. N tambah N. Yakin? Buat dihitung ya. Ini 1, 2, sampai sana itu ada N. Bawahnya 2, 1, 2, sampai N. Lah masih ada bawah-bawahnya ini tuh. M kali N. N kali. Apa ayo? Satu baris ini ada N. Satu baris ini ada N. Gitu. Satu baris, terakhir sampai insert ini kok yang N bisa. Ada berapa berarti? Ada berapa? N kali N, Pak. Ya, N kali N. Jadi MNR itu dimensinya N kuadrat. Jadi nanti kalau teman-teman punya M3R misalnya, ya dimensinya berarti bakalan sama dengan 3 kuadrat atau 9. Pak, kalau gini Pak, dimensi M 2 kali 3 nanti bisa jadi nggak jadi basis ya, kalau bisa jadi nggak jadi ruang vektor ya kalau operasinya nggak pas. Oh, masih bisa sih, M kali NR asalkan operasinya pas masih bisa ya, masih bisa kita jadikan basis, tapi nanti sedikit berbahaya. Nah, kalau N kali M atau M kali NR nanti ya dimensinya ya ngikutin ya, jadi M kali N. Jadi misalnya 3 kali 2 ya berarti dimensinya 6 itu ya teman-teman ya, yang hitung. Jadi saya kira hal yang mudah. Teman-teman juga punya himpunan ya, PNR. PNR itu adalah himpunan seluruh polinomial ya, yang derajat tertingginya adalah N. Jadi kalau kita tuliskan himpunannya nanti berisi polinomial. Nah ini ya, A0 ditambah A1 X ditambah A2X kuadrat, seterusnya berakhir pada AN X pangkat N. Seperti ini, dengan syarat bahwa AN-nya kalau ini bilangnya R berarti ya AI-nya ya, AI-nya itu ada di R. Seperti ini. Jadi ini adalah himpunan seluruh polinomial dengan derajat tertingginya adalah N. Nah, kemudian untuk yang seperti ini nanti basis standarnya kemarin kayaknya belum tak kenalkan ya. Jadi kalau dari kayak gini ya basis standarnya itu nanti bisa seperti ini. 1, kemudian X, kemudian X kuadrat, seterusnya sampai X pangkat N. Jadi ini basis standar dari PNR. Nah, kalau dilihat dari basis standarnya ini, dimensinya kira-kira berapa? Dimensi PNR itu berapa? Berapa? Cuma ngitung loh ya ini ya. Bisa lah ya. Berapa ini dimensinya? Teman-teman, kalau kayak gini. Ini basis standarnya, teman-teman bisa nyusun sebanyak tabel basis ini dari teorema yang sempat kita buktikan. Nah, N tambah 1, Pak. N tambah 1 ya. Jadi kalau tidak dari pangkatnya kan ini sebenarnya boleh ditulis X pangkat 0 ya. Kalau dari 0 sampai N itu ya berarti ada N tambah 1 ya. Jadi dimensinya nanti sebanyak N tambah 1. Artinya kalau teman-teman punya P3R
ya dimensinya nanti bakalan sama dengan 4 ya. Oke, segera itu teman-teman sedikit pembahasan tentang dimensi ya. Jadi ini adalah dimensi dan nanti kita akan bahas yang berikutnya setelah ini adalah koordinat. Ya, jadi kita akan membahas tentang yang namanya koordinat ya. Berikutnya. Kita potong segini dan lanjutkan dengan pembahasan tentang koordinat ya. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya yang namanya koordinat itu apa sih koordinat tuh? Koordinat itu apa? Koordinat. Set. Ya, apa itu koordinat itu? Kalau teman-teman di Kartesius kan sudah pernah belajar tentang koordinat ya. Ya, koordinat Kartesius tahu lah ya, koordinat Kartesius. Jadi kalau biasanya kalau di SD atau di SMP teman-teman biasa nuliskan 3 posisi 3,4 lah ya. 3,4 di koordinat Kartesius itu tempatnya di sini gitu ya. 3,4. Nah, jadi koordinat Kartesius pun sebenarnya juga based on koordinat atas basis ya, di atas basis. Kita akan membahas tentang koordinat yang relatif terhadap suatu basis ya. Jadi koordinat relatif terhadap suatu basis. Nah, sebenarnya itu yang dipakai sebenarnya. Jadi koordinat Kartesius itu koordinat yang relatif terhadap suatu basis juga, cuman basisnya basis apa? Nah, kalau koordinat itu relatifnya terhadap basis standar R2. Nah, teman-teman tahu kalau Kartesius itu ada di bidang R2 ya. Jadi kalau kita bicara Kartesius itu kan dia mencerminkan ruang vektor R2. Maka yang kita pakai adalah basisnya itu basis standar dari R2. Ya, basis standarnya R2 apa? Ya teman-teman tahu ya. Standarnya R2 adalah 10 dan 01 ya. Ini adalah basis standarnya sehingga teman-teman bisa menuliskan ya. Jadi dalam hal ini kita bisa menuliskan 3,4 itu sebagai kombinasi linear dari basis standar ini. Ya, cara nuliskannya gimana? Ya, berarti 3, kalau kombinasi linear ingat ya, kombinasi linear itu kita sebut sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Jadi kalau kita punya V itu sama dengan ya K1 V1 ditambah K2 V2. Ini ada skalar yang menjadi pengali dari V1 dan V2 sehingga hasilnya menjadi vektor V. Maka kita sebut bahwa V V1 dan V2 ya. Sekali lagi V kita sebut kombinasi linear dari V1 dan V2 jika kita bisa nyatakan V sebagai K1 V1 tambah K2 V2 untuk sebarang skalar K1 dan K2 ya. Kalau kita bicaranya ruang vektornya atas R, berarti K1 dan K2-nya ada di R. Gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan kalau kita memakai basis standar, maka saya bisa tuliskan 3,4 itu sebagai 3 kali 1,0 ditambahkan dengan 4 dikali 0,1. Itu ya. Paham ya teman-teman ya? Lihat di sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman yang kita sebut sebagai koordinat itu adalah angka ini. Jadi angka inilah yang kemudian diejawantahkan dalam koordinat Kartesius sebagai angka yang seperti ini. Gitu. Nah, padahal teman-teman tahu bahwasanya basis itu tidak tunggal. Basis itu ada banyak, bahkan teman-teman bisa bikin sebanyak tak berhingga. Ya. Jadi contoh, ini saya punya basisnya 1,0 dan 0,1. Saya bisa bikin basis lain ya, basis yang tidak standar di R2. Standar di R2. Nah, maka saya bisa tuliskan ya, jadi misalnya basis yang tidak standar itu adalah 2 atau 3,0 dan 0,2 misalnya. Nah, lalu bagaimana bentuk atau koordinatnya ketika basisnya saya ubah jadi S aksen ini. Setelah ini S tadi ya, di basis standarnya S, ini S aksen, saya ganti dengan S aksen.
Nah, jadi kalau dari awalnya 3,4 ini tadi jadi 3,4 ya, memang persis ya. Jadi tinggal ngambil angka 3 dan 4-nya, karena apa? Karena memang basisnya standar 1,0 dan 0,1. Nah, ketika saya ganti dengan ini ya, bisa nggak ya teman-teman menuliskan apa namanya kombinasi linearnya. Jadi kalau 3,4 itu kalau saya nyatakan dalam bla 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 3,0 ditambah bla 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 ya 0,2. Angka berapa yang harus saya isikan di sini, teman-teman? 1, Pak. 1 dan belakangnya 2 ya. Jadi 1,2. Artinya saya bisa tuliskan bahwa 3,4 itu punya koordinat yang relatif terhadap basis S-aksen itu 1,2. Jadi 3,4 itu biasanya nulisnya gini, teman-teman. Kalau di buku-buku ya, termasuk di modul yang saya susun, 3,4 itu kemudian kita ini karena vektor ya. Ini dikasih ambang S di sini. S aksen. Kalau S berarti relatifnya terhadap S. Nah, ini kita tulisnya berarti ini 3 1 2. Nah, jadi ini bacanya adalah kalau ini kita namakan V ya berarti nanti koordinat dari V relatif terhadap basis X aksen. Ya, jadi koordinat relatif V relatif terhadap basis S aksen berapa? 1,2 atau kalau ditulis dalam notasi vektor ya bentuknya kotak-kotak begini ya. Paham ya teman-teman ya? Atau boleh ditulis gini juga nggak apa-apa. Ini, jadi ini koordinatnya kalau relatif terhadap basisnya yang 3,0 dan 0,2 ya, basis aksen. Tentu ketika teman-teman berubah dengan basis yang lain ya akan berubah lagi gitu kan. Maka koordinatnya kita sebut relatif ya, relatif terhadap basis yang tertentu. Gimana teman-teman? Sudah dapat gambaran ya? Sudah tahu ya. Jadi koordinat yang kita kenal di Kartesius itu adalah koordinat yang relatif terhadap basis tertentu. Nah, sekarang saya akan minta teman-teman buat mencoba mencari koordinat dari suatu vektor dengan saya memberikan basisnya ya. Yuk dicoba ya, teman-teman ya. Ben aku ngomong terus, tak cari minum dulu capek. Jadi ini tak kasih contoh lagi ya. Silahkan nanti teman-teman coba. Saya misalnya punya V-nya ya yang simpel saja, jangan R lah. Dari kemarin kita bahas R terus ya, karena dan untuk variasi saya ganti M2R saja ya. Teman-teman sudah tahu ini adalah hitungan matrik berukuran 2x2 atas rel ya. Ruang vektor atas R ya, kita anggapnya atasnya di sini, misalnya basisnya adalah ya katakan pakainya A ya, biasanya kalau matrik A1, A2, A3 kemudian ada 4 di situ dengan misalnya saya kasih ya A1-nya misalnya adalah 2, 0, 0, 1 misalnya. Ini internet saya kok sering unstable gini tulisannya. Teman-teman, suara saya kalau ada yang tidak jelas bisa suruh, maksudnya saya harus ulang, disampaikan aja ya. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman misalnya penerimaannya tidak sebagus dengan suara saya gitu, maksudnya sejelas atau seruntut suara saya. Nah, itu 2000, kemudian saya punya lagi misalnya 2100, kemudian saya punya A3 di sini misalnya 1110, kemudian saya punya A4 tuh, A4-nya misalnya adalah 1-101. Nah, oke, saya sudah punya A1 sampai A4 teman-teman. Nah, saya kemudian mau mencari ya. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat misalnya koordinat vektor atau koordinat dari matrik ya. Kok nggak kelihatan sih? Bentar, masih. Ini kenapa ini? Lah. Kok mousepad saya bermasalah? Oh, ngeheng kah?
Mana sih? Kok nggak bisa ya? Nah, ini kenapa ini? Nah, ini buat geser-geser bisa. Tuh. Nah, apa ini? Ya, Pak. Ini kenapa ini? Bentar ya teman-teman ya. Tahu error kenapa? Atau gini aja, vektornya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teman-teman coba cari dulu ini. Saya nggak tahu kenapa. Kok tiba-tiba error gini? Mousepadnya. Kenapa sih ini? Teman-teman coba ya. Ini nggak tahu kenapa ini. Pennya saya tiba-tiba nggak mau. Ya, saja. Astagfirullah. Oh no. Kan baru ini saya baru beli kemarin. Kok malah jadi nggak mau. Atau ya sudah 1, 2 aja. 2, 3, 4 ini ya. Banyak kenapa ini? Oh, coret-coret di Word. Ini pingsan. Saya pindah ke Word ya teman-teman karena OneNote saya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba bermasalah. Oh, 1 tadi. Dua tadi. 1 ada. Berapa tadi teman-teman? Ini ya, 2100. 100 1110. Main satunya di sana ya.
Ini hapusnya pakai apa ini? Gak tahu hapusnya pakai apa ya. Kalau di sini. Satunya harusnya di sini. Berapa teman-teman? Koordinatnya sudah ketemu? Nah, dapat belum? Bisa ya? Mencari ya? Jadi ini pertanyaannya, kalau ini kita anggap S gitu ya, adalah S. Dicarinya adalah koordinat dari A relatif terhadap basis S. Nah, berapa? Temu nggak? Sekali lagi yang harus kita cari, jadi definisi secara formalnya ya. Jadi saya ulangin lagi definisi formalnya. Ya, saya punya V itu adalah ruang. Nah, kemudian S itu misalnya V1 sampai Vn itu adalah basis dari V. Nah, kita katakan misalnya V kecil anggota dari V besar, ya, berarti dia adalah anggota dari ruang vektor V. Nah, koordinat V relatif terhadap basis S atau sebelumnya gini ya, nah, ya kita tulisnya jika gitu ya, jika V elemen dari V dengan V-nya sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 seterusnya. Dan berapa teman-teman? Bisa saya serupakan dengan V atau R4 ya, kalau mau simple ya. Oh, biar sama ya. Kita tulis sebagai repot ternyata kalau pakainya Word ya. Hapusnya nggak ada. Nggak ada penghapusnya, nggak nemu saya. Untuk menghapus tak undo. Berapa teman-teman? Supaya nggak terlalu lama, masih ada sedikit yang perlu saya sampaikan terkait dengan koordinat ini. Sudah ketemu?
bukan hal yang susah ya. Nah, hanya UPI saja kan teman-teman harusnya sudah banyak lah misalnya UPI. Di sini kan nanti berarti ada 2K1 ditambah 2K2 ditambah K3 plus K4 sama dengan 1. Lalu ada K2 ditambah K3 K4 sama dengan 2. Lalu ada K3 sama dengan 3, K4 sama dengan 4. Udah nih, ketemu dong. K2 pasti ya, karena tidak ada yang menjawab. Ya, ini saya kira hal yang sangat mudah. K3, K4-nya ada, pasti ada K2. K2-nya tinggal substitusi ke yang persamaan pertama, pasti ketemu K1. Nah, hasilnya saya kira bulat semua ya. Kalau enggak ya pecahan rada enggak ya, tetapi tetap enak lah. Oh ya, bulat, kayaknya bulat semua ya, karena ini angkanya bulat, K2-nya bulat. Nanti ini bulat semua, ini bulat juga, jadi ya paling kalau pecahan hanya K1 saja. Begitu teman-teman, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak sedikit saya tambahkan. Jadi di modul coba saya cek ya. Apa yang mesti kita tambahkan? Saya sesuaikan dengan materi yang sudah saya tulis di modul saja. Ini. Jadi kita bisa punya metode tertentu dalam menemukan koordinat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, mungkin saya coret lagi di Word-nya saja. Saya belum ngecek lagi apakah OneNote saya berhasil. Kok ini masih belum bisa. Jadi kalau kita perhatikan kembali lagi ke definisi bahwa yang kita sebut sebagai koordinat V relatif terhadap basis S itu adalah K1, K2 dan seterusnya sampai Kn ya. Seperti ini. Nah, di mana dia adalah asal mulanya dari kombinasi linear, bentuknya K1 V1 ditambah K2 V2, seterusnya sampai berakhir pada Kn Vn. Nah, jadi asal mulanya K1 sampai Kn adalah dari kombinasi linear ya seperti ini ya, sehingga terbentuklah itu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kalau ini kita tuliskan dalam notasi perkalian matrik ya, maka kita bisa tuliskan ini sebenarnya ya itu sebagai matrik yang bentuknya itu dari menjajarkan vektor-vektor ya. Jadi vektor V1 kita jajarkan dengan V2, jadi mungkin menjajarkan ya teman-teman ya. Jadi vektor itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk kolom. Nah, jadi misalnya saya punya kalau di matrik ini ya, ini saya tulisnya dipaksakan jadi diserupakan dengan R4 gitu ya. Jadi M2 kali 2R itu bisa kita serupakan dengan A4. Nah, jadinya nanti ini kalau dalam kasus yang contoh di atas tadi yang saya pakai M2 kali 2R, maka V1 itu jadinya menurun gitu ya. Timbangannya jadinya menurun. Nah, jadi menurun ke bawah ini 4 ya, 4 jadinya matriknya 4 kali 4. Ini sekali lagi ini kita jajarkan. Kalau di plus nanti teman di modulnya tidak saya tulis begitu karena itu cukup merepotkan kalau menulis dalam materi. Jadi saya hanya tuliskan sebagai berjajar gini, hanya saya kasih note. Nah, kemudian tinggal kita kalikan dengan koefisiennya ya. Jadi di sini ada K1, K2 sampai Kn gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah V-nya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kita punya sebuah teorema yang menjamin bahwa sebarang basis ya, jadi suatu ruang vektor yang punya basis itu nanti ruang vektor atau ruang kolomnya itu selalu yang bebas linear tadi itu selalu determinannya tidak nol. Ya, jadi yang ini itu dipastikan bahwa nanti matrik
V ini, atau kalau di modul saya tulisnya matriks C ya. Matriks C ini kita pastikan bahwa dia determinannya tidak sama dengan 0. Atau kita sebutnya berarti dia tidak singular, gitu ya. Dengan dia tidak singular, artinya dia invertible, bisa dibalik atau punya inverse, ya, dipastikan bahwa kita bisa menemukan si inverse. Nah, dari yang kita cari adalah si K1 sampai Kn ini kan. Nah, berarti selesai dong dengan menginverse C ini, taruh di sebelah kirinya V, gitu kan. Jadi kalau kita punya V sama dengan C dikalikan dengan, anggaplah ini yang kita cari ya, ini adalah V S, gitu kan. Nah, ini sama dikalikan dengan V dikurung, sini ada S-nya. Dengan demikian, dengan C-nya ini dipastikan ada inverse-nya, maka tinggal kita kalikan di sebelah kirinya dengan C inverse ya. Kita manfaatkan aplikasi dari inverse ya. Jadi V dalam kurungnya S seperti ini, atau koordinat V relatif terhadap basis S itu berarti sama dengan C inverse dikalikan V. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada algoritma yang secara khusus bisa kita gunakan dalam menemukan koordinat dari suatu vektor relatif terhadap basis yang tertentu. Caranya gimana? Gampang saja, kita susun saja vektor-vektor tersebut menjadi kolom-kolom ya. Jadi kolom-kolom dari matriks C ini. Ya, jadi kita susun menjadi kolom matriks C, kemudian kita inverse matriks tersebut. Setelah diinverse, taruh di sebelah kirinya V. Kalau kita kalikan dengan V, dipastikan bahwa dia menjadi koordinat dari vektor tersebut. Nah, contoh kalau dalam hal ini, ya karena kalau ini masih simpel ya. Kenapa saya bilang simpel? Karena ini mudah, tidak perlu OBE yang ribet gitu ya. Ini kan substitusi balik langsung ya, karena ini sudah bentuknya eselon baris ya. Meskipun belum tereduksi, tapi sudah eselon baris. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu dengan sebuah SPL yang ini rumit, maka teman-teman juga bisa melakukannya dengan seperti ini ya. Meskipun inverse juga bukan perkara yang mudah. Tapi ini sekali lagi, ini adalah sebuah teori yang ketika nanti misalnya teman-teman belajar di komputasi aljabar, maka kan ya susah kalau kita harus selalu bikin bikin bahasanya itu ya kalau bahasa pemrogramannya kan kita enggak bisa ya menyuruh, ya bisa tapi tentu lama, menyuruh program untuk melakukan perintah-perintah yang rumit seperti ini. Dia akan mudah menerima dengan yang ini, gitu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi rumus simpelnya seperti ini. Meskipun dalam pengerjaannya mungkin bisa jadi yang ini lebih mudah. Tapi kalau manual ini lebih simpel. Tapi secara komputer mungkin nanti akan jauh lebih mudah difahami kalau pakai ini ya, atau komputernya akan jauh lebih gampang, mudeng kalau pakai rumus ini. Ya, jadi itu sudah saya lenterkan juga di sini teman-teman kalau perlu. Jadi ini ya, tadi yang saya sampaikan ada di halaman 33. Jadi kalau S-nya adalah V1 sampai Vn, dia basis dari V, kemudian kita punya pengennya adalah koordinat V terhadap basis S, yaitu ya tadi ya V dalam kurung atau kurung siku S, maka kita bisa tuliskan VCN adalah sebuah matriks, nanti ukurannya N kali N, ya, jadi V1 adalah elemen dari basisnya S, dengan dituliskan secara kolom ya, dituliskannya menurun gitu ya, menurun, seperti ini. Nah, jadi ya ini, jadi V-nya sama dengan C. Ini karena saya terbiasa kalau menuliskan koordinat begini, maka kalau berjajar dalam bentuk matriks juga kita transposkan ya. Jadi ini ditranspos karena tadi berdiri posisinya. Jadi koordinat V relatif terhadap basis S berarti nanti sama dengan C inverse kalikan V. Nah, ini adalah bukti dari teorema. Sekali lagi, kalau V adalah ruang vektor dan S adalah sebuah basis dari V dan C-nya adalah V1 sampai Vn, maka sebarang vektor V kecil dalam V besar itu selalu berlaku bahwa koordinatnya sama dengan C plus dikalikan V. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Kalau saya punya E, ya, teman-teman bisa pastikan bahwa ini basis dan bukan dengan melihat determinannya saja ya. Ini determinannya adalah -5, jadi dipastikan bahwa S-nya itu
melentang dan bebas linear ya. Kemudian dari sini kita tahu dia basis, dan kemudian untuk ya karena ini memang sudah diklaim basis sejak awal, tapi kalau teman-teman perlu ngecek ya tinggal cek determinannya ya. Nah, kalau untuk keperluan mencari koordinat, maka teman-teman setelah menyusun vektor ya secara kolom seperti ini membentuk matriks C, maka yang teman-teman lakukan adalah nyari inversnya gitu kan. Tinggal di inverse, ketemu inversnya, maka berapapun vektor yang teman-teman perlu untuk cari koordinatnya, tinggal manfaatkan C inverse tadi. Ya, misalnya 3,4, masukkan 3,4, oh koordinatnya segini ya. Teman-teman bisa cek ya, ini karena bisa jadi tulisan saya keliru, atau 7,3, masukkan ini, selesai gitu ya. Termasuk misalnya yang 3 kali 3 semacam ini, silakan teman-teman bisa cek inversnya ya. Ini saya tidak tampilkan runtutan mencari inversnya. Nah, bisa kalau dalam bahasa matematis kita menuliskannya secara bersamaan dengan memisahkannya seperti ini ya. Jadi koordinat W1, W2, dan W3 relatif terhadap basis S, saya tuliskan bersama-sama. Maka saya tuliskannya seperti ini dengan matriks ini adalah C inverse, kemudian saya tuliskan W1, W2, dan W3 berjajar gitu ya. Nah, ini maknanya berarti nanti si C inverse ini saya kalikan 1 per 1 ya. Jadi ini tak kalikan dengan W1, dapatnya yang ini. Dan yang di sebelah kanan ini, ya, yang ini kita sebut sebagai koordinat dari W1 relatif terhadap basis S. Jadi yang sebelah sini ya teman-teman ya, yang 4, min 2, 3 per 4, itu adalah koordinat dari W1 relatif terhadap basis S. Pak, butuhnya yang W2 relatif terhadap basis S. Berarti itu adalah perkalian dari C inverse ini dengan W2 yang tengah. Dapatnya yang mana? Yang sebelah kanannya di tengah. Ya, dapatnya berarti min 2, 5, dan 1. Dan seterusnya untuk yang W3 juga sama. Silahkan teman-teman nanti bisa cek lagi ya. Teman-teman juga mau ngecek ini, syukur ya. Karena ini juga akan jadi perbaikan untuk modulnya. Ini teman-teman ya. Jadi dan saya ini mau saya sempurnakan. Dan ya moga-moga nanti bisa lebih memfasilitasi mahasiswa untuk belajar ya. Gitu teman-teman. Jadi itu yang mau saya sampaikan hari. Moga-moga ada yang mau bertanya. Moga-moga ada yang mau bertanya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Nggak tahu ini, coba saya tuliskan lagi. Menurut saya udah mau nggak ya? Ini kenapa ya? Menurut saya benar-benar nggak mau merespon. Nggak tahu ini. Loh, malah menurut juga. Tapi ini kan saya harus lem biru nanti duit. Lempar baru kalau punya uang. Ini kenapa ya? Mousepad-nya ini kayaknya nggak bermasalah. Ini kayaknya karena saya belinya baru, nggak ori kayaknya. Harganya padahal sudah separuh harga dari jadi larang regane podo ya Mbak. Jadi ini totalnya itu kalau dulu beli sudah sama pennya itu dapatnya harganya 350-an lah, nggak salah. Nah, beli satunya doang yang pennya ini itu 160. Cuman pennya doang, padahal pennya juga nggak ada cadangannya apapun ya. Jadi ya sayang sekali ya, pen aslinya malah hilang. Tapi bentuknya sama persis. Tapi kok udah error gini. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Saya berharap ada yang tanya ya. Tapi kalau tidak ada yang sudah. Di hari ini sekali lagi saya bahas tentang basis ya. Sejatinya mestinya kita bahas tentang teorema ini gitu. Cuman ya sepertinya cukup berat ya. Cukup berat. Jadi ya saya hanya sampaikan saja sekilas atau inti dari teorema itu. Sekali lagi ya tadi terkaitan dengan dimensi, kenapa muncul teorema tentang dimensi atau definisi dimensi, itu ya karena tadi ya setiap setiap kita punya basis koordinatnya atau
matematik, sesuatu yang tunggal itu, sesuatu yang pasti jumlahnya sama, itu biasanya kemudian mendapatkan definisi baru. Jadi munculnya definisi dimensi itu karena alasan-alasan yang tadi saya sampaikan. Dan ini saya sambung dengan koordinat dari suatu vektor ya, suatu elemen di dalam sebuah ruang vektor yang relatif terhadap basis tertentu. Nanti ini bisa kita kembangkan menjadi matrik transisi dan juga matrik representasi suatu transformasi linear yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti minggu depan harusnya masih di dalam rank dan nullitas ya. Rank dan nullitas, nanti baru kemudian kita melangkah ke transformasi linear. Semoga masih on track ya teman-teman, karena secara urutan materi yang ada di RPS ini sudah sedikit melenceng dikit, sedikit melambat. Monggo ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? Ada atau tidak? Baik, kalau tidak mungkin cukup ya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya.